Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Bapak Ibu sedherek sedaya jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah. Ingkang sepindah monggo sesarengan kita munjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kanthi waosan alhamdulillah won pilih wonten dalu menika kita tasih pinaringan nikmat zahir, nikmat batin, nikmat sehat, nikmat afiyah, sehingga wonten dalu menika kita saged nindakaken salat Isya nggih kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin wonten dinten Selasa nggih malam Rabu. Mugi ibadah ingkang sampun kita tindakaken lan aktivitas ingkang badhe kita tindakaken pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala kacatat amal soleh kula panjenengan sami. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan mugi kanthi shalawat menika benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tasih nglajengaken pembahasan tadabbur bacaan salat. Kalau wingi kita sampun bahas doa istiftah utawi doa iftitah ingkang nomor pertama nggih menika Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Menika doa iftitah ingkang nomor sepindah. Nggih, kula wangsuli pilih doa iftitah menika macemipun kathah, boten namung setunggal kalih, ananging ingkang napa kita waos menika ada sekitar 12 nggih, ada 12 hadis yang menjelaskan tentang bacaan doa iftitah. Lah wonten dalu menika kita badhe sareng-sareng mempelajari doa iftitah utawi istiftah ingkang nomor kalih. Nggih menika hadis saking sahabat Jubair bin Mut'im anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza iftatahas sholata. Niki saking sahabat saking sahabat Jubair bin Mut'im, beliau ngendika sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iftatahas sholata, iftataha berarti membaca iftitah ya. Qala, beliau membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila salasa marrat. Rasulullah iftataha membaca doa iftitah ataupun memulai sholatnya, yakni setelah takbiratul ihram, beliau membaca tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila salasa marrat, 3 kali. Ngaten nggih. Kemudian kelanjutannya Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rawahul Hakim wa sahahahu wa wafaqahu adz-Dzahabi. Nah, ini doa iftitah. Okay.
Jadi tadi baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila ping 3. Lajeng dilanjutkan dengan Allahumma inni a'udzubika. Berarti ta'awudz niki nggih. Berarti doa Bapak Ibu rahimahumullah. Menawi kula panjenengan sami membaca doa a'udzubika itu namine ta'awudz. Ta'awudz itu berarti memohon perlindungan. Gitu. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku ya berlindung kepadamu ya, ataupun aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, terlaknat, bisa terkutuk, min hamzihi, dan juga dari, kalau di sini saya baca terjemahannya itu kegilaannya, wa nafthihi, dan juga dari kesombongannya, wa nafkhihi, dan juga dari rayuannya. Hadis rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ya. Lah, ada juga hadis lain ya yang menjelaskan ya. Warawahu Abu Dawud fi musnadihi, diriwayatkan dari Abu Dawud ya. Lamma dakhala sholata kabbara wa qala ila akhir ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, apabila sholat kemudian beliau bertakbir, maksudnya adalah takbiratul ihram, lah beliau membaca doa tadi. Ya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Ada yang sampai situ saja, memang ada hadis yang menjelaskan sampai situ saja. Ada juga tadi tambahan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim wa min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi ya, gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, keterangan saking hadis menika nggih, saking sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, Umar bin Khattab niku gadah putra jenenge Abdullah bin Umar. Ya, radhiyallahu anhuma qala. Beliau bercerita, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id qala rajulun minal qaum, ketika kami sedang sholat berjamaah bersama Rasulullah, ada di antara makmum membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Terus setelah takbiratul ihram maos doa niku nggih. Ya. Qala dzalika marratan. Nah, bacanya ini satu kali. Nah, ini hadis yang kedua dibaca satu kali. Kalau yakin pun hafal sedaya nggih Pak nggih. Niki ini sering kita baca nggih. Biasanya pun nalika napa? Takbiran ya. Pas ba'da takbiran niki biasanya sering dibaca ya. Marratan, membaca satu kali. Ya. Faqala Rasulullah, "Manil qa'il kalimatan kadza wa kadza." Setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya, siapa tadi yang baca doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi setelah sholat niku Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa tadi yang membaca doa itu? Iya. Kemudian qala rajulun minal qaum, ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Makmum tadi, salah seorang makmum, dia saya wahai Rasulullah, saya yang membaca doa itu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Faqala nabiyyu ajibtulah, saya terkagum-kagum. Ya, ajibtulah, saya terkagum-kagum. Ajib niku nek cara bahasane dhewe kan ya, ajib niku kalimat takjub, kagum, terheran, gitu nggih. Niku kalimat takjub ngeten niku. Ajib tuh, aku terkagum-kagum dengan kalimat yang engkau baca tadi.
Futihat laha abwabus sama. Dengan doa, dengan kalimat doa tadi Allahu Akbar yang engkau baca tadi, pintu-pintu langit terbuka. Ya, kata Rasulullah SAW, pintu-pintu langit dibuka. Ya, pintu-pintu langit itu dibuka. Bahkan dalam riwayat lain, langit itu kan ada 7 sab. Itu 7 sab pintu langit itu semuanya terbuka sampai Sidratul Muntaha. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain. Faqala Ibnu Umar, kemudian Abdullah bin Umar berkata, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kadzalik. Setelah aku mendengarkan penjelasan Rasulullah bahwa doa yang pendek tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu, saya setelah mendengarkan penjelasan dari Rasulullah, saya tidak pernah meninggalkan doa itu. Ya, artinya beliau mengamalkan. Kata Abdullah bin Umar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Nah, ini ada penjelasan ya bahwa artinya nopo Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Nah, ini juga kalimat takbir sebenarnya. Ya, Allahu Akbar itu kalimat takbir. Kabira itu sebagai penekanan. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya. Nah, jadi kabira itu ditekankan lagi. Ya. Ini nih dalam bahasa kita hiperbola. Ya, sangat gitu ya. Hiperbola itu sangat. Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsira. Alhamdulillah berarti apa? Kalimat tahmid ataupun pujian. Ya. Walhamdulillahi katsira. Hamdun itu adalah pujian. Ya. Dan segala puji bagi Allah katsira, dengan pujian yang banyak. Ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Ya, kurang lebih artinya seperti itu. Lah subhanallah berarti kalimat apa? Tasbih. Kalimat tadi dalam doa ini mencakup takbir, tahmid dan juga tasbih. Lah ternyata doa yang simpel ini Bapak Ibu rahimakumullah, Masya Allah ya, itu tadi yang menurut penjelasan Rasulullah SAW, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Wa ala kulli hal qauluhu huna qala yakni akibat takbiratul ihram. Lah ini dibaca setelah takbiratul ihram. Ya, menawi panjenengan mencukupkan hanya itu saja membaca doa iftitah, ya itu sudah sah, sudah boleh. Lah atau kalau tadi mau ditambahi nanti ada penjelasannya juga. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Nah, mungkin ada penjelasannya. Bapak Ibu rahimakumullah, faqala ya, kemudian Rasulullah SAW beliau berkata Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Mata ada yang bertanya, kapan Allahu Akbar kabira itu dibaca itu kapan? Ba'da takbiratul ihram, setelah takbiratul ihram. Bapak Ibu rahimakumullah, kados niku wau kabira niki adalah penekanan, nggih. Terus Allahu Akbar kalimat takbir itu Allah Maha Besar, kabira ya dengan segala kebesarannya, artinya ini menekankan kembali bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang besar, selain Allah adalah kecil. Namilah Bapak Ibu rahimakumullah, kita ketika melaksanakan sholat, kula panjenengan sami anggenipun nindakaken sholat menika, antara lisan dengan hati itu harus selaras. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka dalam hati kita juga mengakuinya. Jangan sampai dalam hati kita ya lisane ngendika Allahu Akbar ning jerone ati iki duwene rangsa gemedi.
sombong. Nah, ini tidak diperbolehkan, tidak boleh. Atau bahkan riya. Ya, riya itu mengagungkan Allah, lesannya ini mengagungkan Allah, akan tetapi dalam hatinya itu golek-golek wong liya. Nah, niki kan kurang pas. Ngoten nggih. Lesane ngendika Allahu Akbar, Allah Maha Besar, mengagungkan Allah. Ananging ati menika golek-golek wong liya. Maksudnya golek-golek wong liya pripun, Pak? Mencari penilaian manusia. Riya. Riya itu kan berarti beramal untuk mencari ya penilaian manusia. Nah niku namanya riya. Ya. Jadi tidak boleh riya. Ya tazayyanu biha li makhluqin. Wah, salate diapik-apik men ketok apik. Nah, ini juga tidak boleh. Itu namanya riya. Itu namanya mencari penilaian manusia. Maka jangan sampai nggih anggenipun kula panjenengan sami menika nindakaken salat lesannya mengagungkan Allah, ananging hati menika ya disibukkan dengan perkara-perkara selain salat. Wa qalbuhu mashghulun bi umurin ukhra min umurid dunya. Hatinya malah disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Walhamdulillahi katsira. Yang kedua adalah kalimat pujian. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, memuji Allah dengan pujian yang banyak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang tidak bisa kita hitung. Ayatnya pun hafal sedaya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, mboten saged dihitung. Nah, berarti napa? Pujian nggih, pujian kepada Allah yaitu sebanyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, dianjurkan, disunahkan ketika kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Baik itu nikmatnya banyak maupun nikmat yang sedikit. Baik itu yang zahir maupun yang batin. Ya. Nah, seringkalinya ya kita ini hanya mensyukuri nikmat-nikmat yang zahir saja. Ya, atau mensyukuri nikmat-nikmat yang gede, yang banyak, sing sithik mboten disyukuri. Lah, seringkalinya seperti itu. Nah, maka niki perlu kita perhatikan bersama nggih. Hamdan katsiran, yakni pujian yang banyak. Alhamdu al-katsiru ala ni'amidz zahirah wal batinah fid dunya wal akhirah. Ya, jadi pujian kepada Allah ya yang banyak atas nikmat-nikmatnya yang banyak yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Nikmat akhirat napa, Pak? Nikmat akhirat niku nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat saged nindakaken ibadah menika adalah nikmat akhirat. Menawi para ulama menika njelasaken al-imanu sayyidu ni'amil akhirah, bahwa pangkal pokok kenikmatan akhirat itu adalah iman. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, nggih. Sejatinya Allah mentakdirkan kita menjadi orang yang beriman. Ya, orang yang berserah diri kepada Allah itu merupakan nikmat yang sangat besar. Karena dengan nikmat iman ini adalah sebagai modal untuk kita agar kelak kita bisa mendapatkan tiket masuk surga. Nah, nggih. Pilih mengke ten akhirat menika ya, orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan sekecil biji sawi gitu ya, itu nanti akan dikeluarkan dari neraka. Nggih, nalika senajan nalika gesang wonten alam donya menika ahlul maksiat, ananging tesih nggadahi keimanan, meskipun tadi sekecil biji sawi, itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Menawi wonten surat napa nika nggih.
Rubama yawaddul ladzina kafaru wonten surat Al-Hijr ayat 2 ya. Surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin ya. Jadi besok orang-orang kafir di akhirat besok ya, mereka menyesal. Orang kafir itu memiliki angan-angan. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu ketika hidup di dunia itu menjadi orang muslim. Lah Ibnu Katsir rahimahullah, beliau ketika menjelaskan surat Al-Hijr ayat 2, hadisnya panjang sekali Pak. Ada hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka orang-orang kafir dan juga ahlul kiblat, orang-orang yang beriman tapi dia pelaku maksiat. Ngoten nggih. Terus senajan muslim mukmin ananging menawi ahlul maksiat niku dimasukkan ke dalam neraka. Lah lajeng kemudian orang-orang kafir niku napa nggih? Bahasane kula kok napa? Ngenyek. Mengejek. Loh, kowe ya tibake mlebu neraka to? Nah niku. Jarene sing mlebu neraka wong kafir to. Lah tibake kowe jenenge wong muslim, wong mukmin kok mlebu neraka. Berarti keimananmu tidak bermanfaat. Kata orang kafir seperti itu. Berarti keimananmu tidak bermanfaat, percuma. Berarti nalika awakmu mukmin ten alam donya percuma. Nyatane padha-padha mlebu neraka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan itu. Maka kemudian Allah ya memerintahkan kepada para malaikat untuk mengeluarkan ahlul maksiat, ahlul kiblat yang dalam hatinya masih ada keimanan. Akhirnya dikeluarkan itu nanti dari neraka. Sebagian ulama mengatakan jahannamiyun, alumni neraka. Jadi nanti ada alumni neraka. Mereka orang-orang yang pernah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Lah baru kemudian ini tadi ayat ini, rubama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimun. Wah, nek ngerti ngono ndek mbiyen aku ya dadi wong muslim wae. Nah, besok akan ada penyesalan seperti itu. Lah ini sayyiduni amil akhirah. Kenikmatan akhirat yang paling inti, yang paling pokok adalah nikmat iman. Maka alhamdulillah nggih, kula panjenengan sami menika ditakdir dening Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman. Ya, bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, menawi kula panjenengan sami nggih memperhatikan bahwa ternyata keimanan ini bukan perkara yang kemudian apa nggih bisa diusahakan ataupun diwariskan. Nggih. Contoh nggih kados Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim niku gadah bapak nggih mboten beriman. Nggih. Sinten malih Pak? Nabi Nuh gadah putra mboten beriman. Sinten malih? Paman Rasulullah. Ya, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal jelas dia memusuhi, ya. Abu Thalib yang dari kecil menika ngrawat Kanjeng Nabi. Nalika Rasulullah niku umur pinten menika? 12 tahun kalau tidak salah, ya. Sejak umur 12 tahun ngantos diangkat menjadi nabi, ngantos ajeng nikah niku, nggih. Itu dalam asuhannya Abu Thalib. Ananging Abu Thalib menika nggih meninggal dalam keadaan tidak beriman, sehingga itu yang menjadikan Rasulullah itu sedih. Itu Rasulullah sedih banget nggih. Di tahun itu Rasulullah itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan satu, karena paman Rasulullah itu meninggal tidak beriman. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Simpel nggih. Namun kan ngucap la ilaha illallah, satu kalimat yang kelak besok di akhirat aku bisa memberikan pembelaan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ananging nggih mergo Abu Jahal mergo niku nggih. Apakah engkau hendak meninggalkan agama nenek moyangmu? Wah, malah akhirnya mboten beriman.
Ternyata orang-orang yang berada di dekat para nabi saja mereka ya mboten sakit niku terkait dengan ini. Sehingga kemudian Allah Subhanahu innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Mbok cedak kaya apa lah, mbok anake dhewe, mbok pakdene dhewe. Kalau Allah tidak berikan hidayah keimanan, mboten saged. Walakinna Allaha yahdi may yasha, akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka alhamdulillah. Ya, bersyukur kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman. Nah, itu sayyidu ni'amil akhirah. Kemudian sayyidu ni'amid dunya, ya. Kenikmatan dunia yang paling pokok itu adalah kesehatan. Yang dengan kesehatan itu sehingga kita bisa merealisasikan keimanan. Nggih. Yang dengan kesehatan itu kemudian kita bisa ya tadi beraktivitas, kita bisa beribadah. Nah niki kalih niki Pak, nggih. Nikmat iman, nikmat sehat. Mula nikmat sehat menika masya Allah menika disyukuri. Allah berikan kita kenikmatan sehat itu disyukuri. Nggih. Pergunakan sehat itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus banyak sekali belum nikmat-nikmat yang lain. Nggih. Maka tadi doanya walhamdulillahi katsira. Nggih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak terhadap nikmat-nikmat yang banyak. Baik nikmat yang zahir yang nampak maupun nikmat yang batin, nikmat yang tersembunyi, baik nikmat yang banyak maupun yang sedikit. Baik nikmat yang sekarang kita rasakan ataupun yang pernah kita rasakan atau yang akan datang, itu semuanya disyukuri. Semuanya disyukuri. Lah kemudian yang selanjutnya wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Lah para ulama kemudian menjelaskan keistimewaan. Kenapa? Ya, dalam doa tadi kok yang disebut waktu pagi dan waktu petang? Ya karena waktu pagi dan waktu petang ini memiliki keistimewaan. Wa subhanallah dan maha suci Allah ya bukrota di waktu pagi, wa asila di waktu petang. Waktu pagi itu waktu yang diberkahi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Wonten setunggal yang hadis Rasulullah SAW burikali ummati fi bukuriha, umatku itu diberikan keberkahan di waktu pagi. Umatku kata Rasulullah diberikan keberkahan di waktu pagi. Mula kita bertasbih kepada Allah di waktu pagi. Nek bukrota itu nek para ulama menjelaskan yaitu awalun nahar, permulaan siang. Ya jadi di waktu pagi kita sudah melaksanakan sholat, yakni sholat subuh, ya. Dan akhir bukrota itu adalah sampai waktu zuhur. Ya. Jadi di dua waktu ini ya bukrota ini kita sudah melaksanakan dua waktu sholat. Ya, di waktu pagi sampai akhir, di awal sampai akhir itu ada sholat subuh dan sholat zuhur. Wa asila itu ba'da zuhri. Ya, setelah zuhur sampai selanjutnya itu petang. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah di dua waktu ini tarafayin nahari, dua ujung waktu pagi dan waktu sore itu adalah waktu di mana kita disunahkan untuk membaca zikir pagi dan petang, zikir pagi dan sore. Nah itu bukunya banyak gitu, ada zikir-zikir pagi, ya, zikir sore. Ya, tadi karena waktu pagi itu waktu yang diberkahi. Waktu sore itu waktu yang istimewa. Ya. Di waktu pagi itu bertemunya dua malaikat. Di waktu sore itu juga bertemunya dua
malaikat. Itu kan 2 waktu itu kan pergantian waktu. Malaikat menjaga itu kan, ada pergantian waktu. Sama dianjurkan untuk memperbanyak zikir ya di waktu pagi dan juga di waktu ya sore. Nah, zikir-zikirnya itu ada napa nika? Al-Maksurat nggih. Ada Al-Maksurat, nah menika bisa dihafal ataupun dibaca doa-doanya, itu banyak sekali, termasuk doa-doa ya memohon perlindungan ya dari godaan setan. Bapak Ibu rahimakumullah, bukan berarti kemudian kok waktu pagi, waktu sore lah terus awan karo bengi pripun. Nah, itu kalau para ulama menjelaskan ini adalah al-istighraq. Sebenarnya meskipun yang disebut itu 2 tapi mencakup setiap waktu. Kados dene nggih, kados dene ayat yang menyebutkan Rabbul Masyriqi wal Maghrib, atau doa iftitah itu kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Masyriq niku timur, maghrib barat. Lah terus ngalor ngidul napa mboten? Ya bukan berarti kok kemudian sing ngalor ngidul mboten, artinya itu sudah mewakili, sudah mencangkup. Ngeten nggih. Kadang nek disebut kabeh malah cukup 2 saja. Ya tadi waktu pagi dan waktu petang. Tapi pada hakikatnya itu juga mencangkup setiap waktu. Sama seperti tadi disebut bainal masyriqi wal maghrib, yang disebut hanya timur dan barat, berarti ngalor ngidul mboten. Nah, tidak seperti itu. Itu juga sudah mencangkup. Nah, para ulama menjelaskannya seperti itu. Ya. Salajengipun Bapak Ibu rahimakumullah, tambahan doa tadi yakni isti'adzah. Isti'adzah itu tadi memohon perlindungan. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim, itu adalah perlindungan dari ya godaan syaitan. Nah, terkhusus di waktu sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, ada salah seorang sahabat, beliau adalah Utsman bin Abil As. Beliau niku ngendika ngeten, mudharasa niki, mengeluhkan, ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati. Ya wahai Rasulullah, setan iki ganggu sholatku. Katanya seperti itu. Ya Rasulullah, setan ini ganggu sholatku. Wa qiraati yalbisuha alayya. Bukan hanya ganggu sholat, akhirnya napa bacaannya ya lali-lali. Bukan hanya bacaan, jumlah rakaatnya juga lali-lali. Wah, iki mau wis 3 apa 4 iki. Kadang bacaannya ya akhirnya ya bolak-balik. Qul ya ayyuhal kafirun ya ora entek-entek. Nyambung-nyambung bolak-balik terus kan itu. Nah, itu godaan setan. Nah, maka Rasulullah ngendika faqala dzaka syaitan. Itulah setan. Yuqalu lahu khanzab. Itu setan yang khusus. Ya, jadi enten setan sing khusus niku nggodha wong salat. Jenenge setan khanzab. Khanzab niku setan spesialis ganggu wong salat, iku jenenge khanzab. Ya tadi digodha was-was, akhirnya ragu-ragu. Iki jumlah rakaatnya piro ya? Waduh, iki aku maca kok salah-salah. Nah, ini termasuk godaan setan. Itu ada setan khusus namanya khanzab. Maka Rasulullah SAW ngendika, fa idza ahsastahu, kalau kamu digoda setan dalam sholat, fata'awwadz billah, maka berlindunglah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Watfil ala yasarika thalasan. Nah, ini kalau di dalam hadis ini Pak disebutkan setelah membaca ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diperintahkan untuk meniup 3 kali ke sebelah kiri. Nah, itu. Ya. Ini hadis Utsman bin Abil As. Jadi ketika beliau mengadu kepada Rasulullah, ini sholatku diganggu setan, maka Rasulullah tadi mengatakan fata'awwadz billah, berlindunglah kamu kepada Allah, yakni membaca ta'awudz.
Watfil ala yasarika salasan. Kemudian diperintah untuk meniup ke sebelah kiri 3 kali. Faqala, lajeng si Utsman tadi, sahabat tadi, fa fa'altu dzalika fa'adhabahu wahu anni. Maka aku praktekkan, ya dipraktekkan oleh Utsman tadi, maka setan itu Allah menghilangkan setan ya dari sholat. Hadis ini riwayat Muslim, rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jazakumullah. Ini perlindungan ya, memohon perlindungan. Ya karena tadi Pak, setan itu mesti nggodha. Ayatnya kan jelas, nggih. Ayatnya wonten surat Al-Maidah ayat 91 kan ngeten. Wa yasuddakum an dzikrillah. Tugasnya setan itu menghalangi kalian dari jalan Allah, dari mengingat Allah, wa anis sholati, dan juga menghalangi manusia dari sholat. Nek bisa menungso aja sholat. Nek menungso kok sholat, sholatnya digoda. Jadi prosesnya setan itu nek bisa piye carane menungso niku kajenge mboten sholat. Nek kadung sholat gitu nggih. Ya digoda itu tadi sama setan spesialis khonzab itu tadi, sehingga napa niku bacaane nggih salah-salah, sehingga nggih jumlah rakaate nggih salah-salah. Lah niki maka diperintahkan untuk ta'awud itu tadi. Maka tadi menawi sampun maos doa iftitah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa bukrata wa asila, saged ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim. Itu juga sudah mewakili. Itu namanya adalah ta'awud. Wallahu a'lam bishawab. Niki termasuk doa iftitah. Monggo kula kinten niki saged dihafal nggih. Doanya masalahnya pendek Pak nggih. Namun berarti tadi takbir, tahmid, tasbih kalian ta'awud kan tadi digawe simpel ya. Takbir, tahmid, tasbih, ta'awud. Nggih. Nah niku. Wa a'lam bishawab mengatakan